Seni Budaya kelas 9 semester 1, pertemuan kedua, Rabu 28 Juli 2021 oleh Nelly Nurfiani, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang, semua harus selalu menjaga kesehatan. Pada pertemuan kedua ini, Ibu mengingatkan tugas minggu kemarin untuk segera di-upload di e-learning, karena ini adalah hari terakhir pengumpulan tugas pertama. Semangat pagi! Setelah di minggu kemarin, kita sudah mengenal pengertian seni lukis, unsur-unsur seni rupa, prinsip-prinsip seni, serta macam-macam tujuan berkarya seni lukis. Nah, pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas macam-macam aliran seni lukis dan tema dalam berkarya seni lukis. Masih bab 1, simak sampai akhir ya. Aliran seni lukis. Seperti yang kita bicarakan pada pertemuan pertama, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Yang pertama adalah representatif. Gaya lukisan representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme merupakan aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna, serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Rubens, dan lain-lain. Yang kedua adalah realisme, aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek, penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Gambar di bawah merupakan contoh karya realisme, berupa atau seniman yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, Esudjojono, dan Dullah. Yang ketiga adalah romantisme atau romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Gambar di samping adalah lukisan penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh. Pelukis yang bergaya romantisme antara lain adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Yang keempat adalah ekspresionisme. Aliran seni ini merupakan aliran seni rupa yang menggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Contoh karya ekspresionisme adalah karya Affandi yang berjudul Barong dan Lea. Perupa yang menggunakan aliran ini antara lain adalah Vincent van Gogh dan Affandi. Yang kelima adalah impresionisme. Impresionisme merupakan aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Contoh karya lukisan impresionisme adalah karya Claude Monet, perkiraan tahun 1900-an. Lukis yang termasuk ke dalam aliran impresionisme diantaranya adalah Claude Monet, Seurat, Paul Cézanne, dan Esudjojono. Yang keenam adalah surrealisme. Surrealisme merupakan aliran seni rupa yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Contoh karya lukisan di samping adalah karya Salvador Dali dengan aliran surrealisme. Pelukis surrealisme diantaranya adalah Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Non-representatif merupakan perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Seniman yang berkarya lukis non-representatif diantaranya adalah Wassily Kandinsky, Joan Miro, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. Contoh karya seni lukis non-representatif, karya Amri Yahya dan karya Bud Mokhtar.
Tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Contohnya adalah karya lukisan dari Basuki Abdullah dengan pelukis dirinya sendiri dengan berjudul Potret Diri. Yang kedua adalah manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti anak-anak, saudara, sahabat, atau orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Lukisan ini adalah lukisan yang mengusung tema manusia dengan manusia lain, karya Affandi. Yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan alam, binatang, dan masih banyak lagi yang dijadikan objek lukisan. Contoh lukisan di samping adalah lukisan tema manusia dengan alam sekitar karya Basuki Abdullah. Yang keempat adalah manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis loh, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dengan kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, mengembala ternak, dan aktivitas lainnya. Contoh lukisan di samping adalah lukisan tema manusia dengan aktivitasnya loh. Yang keenam, manusia dengan alam hayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar, saat kita tidur. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Contoh lukisan di samping adalah lukisan tema manusia dengan alam hayal. Ya, tugas. Setelah kamu mempelajari gaya serta tema lukisan, carilah gambar lukisan dari berbagai sumber, koran, majalah, atau internet. Kemudian tempel dan lengkapi data sebagai berikut. Contoh kolom di samping adalah cara mengerjakan tugas kali ini. Kumpulkan tugas kamu di e-learning. Klik e-learning.mtsn1purwakarta.sch.id. Terima kasih kepada siswa-siswi MTSN 1 Purwakarta telah mengikuti pembelajaran seni budaya kelas 9 hari ini. Semoga semua selalu sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.